Oke guys, jadi sekarang kita ngedatangin salah satu dari binaan Sudinaker Transjakarta Utara untuk tahu gimana sih kisahnya dia di balik usahanya dia. Nah, sekarang kita coba ke dalam yuk, kita berbincang dikit sama pemiliknya. Halo Maker. Halo, gimana kabarnya? Sehat, Kak. Sehat, oke, syukurlah. Jadi hari ini kita bakalan pengen tahu gimana sih rahasia dapurnya Maker itu, terus rahasia sukses kebalikannya usaha sampai sejauh ini gitu. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol sebentar ya di sini aja. Jadi nanti kita kiat-kiat gimana sih Maker untuk ngomongnya gitu. Oke, siap. Oke? Maker, gimana kabarnya nih? Jadi Sehat, Kak. sehat, syukurlah. Niki gimana sabarnya? Sehat juga, ya gini-gini aja kerja. Iya, jadi kita lagi berkesempatan banget nih kesini nih, dan untuk beberapa teman kita juga baru kesini. Oh, gitu. Jadi biar tahu tempatnya juga kan, dan ternyata tempatnya enak, cozy gitu ya. Iya dong. Iya, jadi homey ya, emang sengaja dibikin homey gitu ya. Biar nyaman di sini. Biar nyaman Bisa gitu ya. lama-lama. Oke. Terus untuk kesehariannya Maker itu sendiri di sini atau dibantu? Ada yang bantu? Kalau sehari-harinya sih berdua sebenarnya. Berdua? Oh, Iya. Sama teman Maker? Sama pacar. Oh, pacarnya. Oh, pacarnya ya. Jadi kita sini tuh ya untuk seru-seruan sebenarnya Maker ya. Jadi kita pengen tahu sih gimana sih Maker sejauh ini, mulai dari awal merintis sampai jadi tempat yang kayak gini gitu kan. Terus yang kita asikin aja lah pokoknya sekarang ini ya. Terus untuk Maker sendiri ini kepikiran udah lama? Sebenarnya kalau Idenya ini. kepikiran usaha udah lama banget sih. Oh, udah lama. Oh. Dari kuliah udah kepikiran. Dari kuliah. Iya. Oh. Sempat apa sih? Emang dari awal tuh pengen toko kopi kah atau lebih gimana? Enggak. Kalau dari awal nggak mau kopi sih sebenarnya. Oh. Pokoknya usaha apa aja dah. Usaha gitu. Iya, Kayak jadi usaha. dari awal kepikiran kayaknya menghasilkan lebih banyak kalau kita bukan kerja sama orang gitu. Oh, betul. Ya, jadi, terus fleksibel waktu juga ya. Ya, fleksibel betul, waktu, jadi bisa lebih bebas gitu kan. Nanti kedepannya kalau udah berkeluarga bisa banyak waktu sama keluarga. Betul. Jadi pikirannya bisnis kayak gitu sih. Bisa langsung bisnis gitu Iya. ya. Berarti emang latar belakang keluarga Maker tuh emang apa bisnis atau gimana? Enggak juga Enggak. sih. Enggak bisnis. Jadi emang kepikiran tiba-tiba untuk bisnis aja gitu ya, untuk buka serba yang ya tempat-tempat yang asik gitu yang buat orang nongkrong gitu ya. Karena makin kesini kan kayak banyak banget tempat nongkrong, ada coffee shop, ada mungkin tempat makan yang asik-asik, jadi kenapa nggak coffee shop gitu. Oh bener, apalagi sekarang lagi viral banget ya, untuk ini. Kebetulan suka kopi juga. Ya. Mantap, emang biasanya tempat-tempat coffee shop tuh yang emang rame banget ya didatengin ya, Maker ya untuk itunya. Terus selama pandemi ini gimana? Apa sih ada kesulitan nggak? Apakah lebih sepi atau biasa aja gitu? Selama pandemi sih pastinya semua ngalamin ya, pasti kena badainya. Oke. Jadi di awal-awal pasti sepi banget. Tapi kita harus pintar-pintar sih, karena kan namanya juga usaha gitu kan. Jadi pintar-pintar cari misalkan promosi, misalkan tambah lagi iklanin di Instagramnya dibanyakin juga ya? Ya kayak gitu sih. Jadi walaupun sulit bisa survive sih. Bisa survive? Iya. Berarti waktu itu Maker kuliahnya itu tentang bisnis atau enggak? Enggak, sebenarnya di awal kuliahnya IT kan. Oh IT, keren, oke. Terus jadi gimana sih Maker tuh belajar otodidak kah untuk marketing misalnya kayak di IG tentang bisnis kayak gini gitu? Sampai seberani ini sampai bikin usaha yang ada bentuk kayak gini gitu? Enggak sih, enggak otodidak sih. Lihat-lihat di online sama belajar dari orang juga sih. Nanya-nanya yang udah pernah usaha, cek juga di YouTube kan banyak, bisa belajar di YouTube.
Oke. Terus kan kalau kopi itu kan dia berbagai macam rasa tuh maker ya. Iya. Terus jenis kopinya juga beda-beda ya kan, untuk kalian yang demen kopi kan, untuk teman-teman yang demen kopi kan mereka tahu rasanya gitu-gitu, aromanya Iya, gitu kan. Nah, itu maker itu cari tahu sendiri nggak sih untuk kopinya itu sendiri? Awalnya sih iya, karena kan apalagi kita mau mulai usaha kopi. Dan kopi itu sebenarnya luas banget gitu, apalagi belum tahu apa-apa. Betul, oke. Jadi, masih minim banget. Ya kan? harus bahasa kerennya harus research dulu lah. Research Jadi harus dulu. cari tahu dulu yang bisnis yang mau kita mulai itu kayak gimana. Nah kebetulan banget pacarnya pacar saya di bidang F&B dan di coffee shop. Oh pas banget, berarti dari situ dapat idenya ya. Dia udah paham duluan, dia bisa ngajarin duluan juga gitu. Oh jadi Michael tuh diajarin sama pacar Michael? Iya. Untuk awal-awalnya ya? Untuk awal-awalnya. Terus untuk peralatannya kayak gini kan, itu kan ada modalnya kan lumayan dalam ya untuk baca dompet gitu ya, apalagi coffee shop kan. Nah itu pilih-pilihnya itu Michael emang udah tahu pengetahuannya tentang coffee maker misalnya atau gimana? Kalau pilih-pilihnya balik lagi harus research sendiri sih. Riset sendiri? Cari tahu sendiri juga dari Google, lihat dari YouTube, tanya ke teman, tanya ke yang udah pernah usaha. Keren ya. Iya. Jadi benar-benar cari tahu sendiri ya. Iya, ya. cari tahu sih. Karena takutnya kan kalau kita cuma asal beli nanti nggak sesuai. Betul, apalagi kan rasanya beda-beda ya orang-orang ya. Paling nggak kita tanya dan cari tahu sih. Nah, itu untuk coffee makingnya sendiri itu maker diajarin sama pacar maker atau maker riset lagi cari sendiri gitu? Sebagian besar sih atau basicnya gitu diajarin sama si Nadine sih. Mas Nadine, ceweknya maker itu ya. Jadi dia yang punya basicnya, dia yang ngasih tahu pengetahuannya. Tapi, gitu ya. Maker juga kembangin lagi gitu, sambil cari lagi di Google sama cari di YouTube buat lebih detailnya. Lebih detailnya. Iya. Oh mantap ya. Terus maker ada nggak sih? Terus iya benar. Terus jadi kan Best Wine ini tuh kayak orang pasti bertanya-tanya nih, kan namanya tuh kayak namanya ya? Iya, namanya kayak khusus gitu kan, kayak unik gitu. Best Wine itu sebenarnya filosofi di baliknya tuh apa sih? Jadi sebenarnya namanya kan kopi Best Wine ya. Dari awal emang udah kepikiran buat nyari nama yang unik. Pengen cari nama yang satu kata doang terus unik biar orang gampang ingat. Biar betul, oke. Kalau nyari yang susah-susah disebut, aduh nanti orang gampang lupa gitu kan, karena nyebutnya susah. Jadi apalagi ini bisnis keluarga kan, jadi kepikiran kenapa nggak pakai nama farm papa, farm mama digabung. Oh, jadi Best Wine itu dari gabungan papa dan mama. Jadi gitu. dari papa Beso, mama Wenur, digabung jadi Best Wine. Best Wine. Oke. Terus pengalaman bergabung dengan Jackpreneur sejauh ini gimana menurut Michael? Ya dari awal kan sebenarnya kita udah mulai duluan ya sebelum gabung ya. Jadi, udah mulai duluan ya. Emang awal-awal sulit gitu kan, masih apalagi peluang-peluangnya belum dapet. Tapi kalau udah gabung Jackpreneur bisa ikut bazar, terus dapat info ya. Iya. Seperti contohnya kemarin ya bazar yang terakhir kali itu ya. Kemarin bazar di Arta dapatnya lumayan. Mantap. Nah itu dia betul. Terus kayak bisa mengenalkan juga kan ya untuk ke pasar gitu kan. Iya. Terus gimana sih maker peran kan kita kan di sini seperti saya contohnya itu kan sebagai pendamping tuh, ya kan pendampingnya maker di sini kan. Iya. Nah peranan pendamping itu seberapa besar sih buat maker? Apa sih peranan mereka? Peranan pendamping dari awal sih besar banget ya. Besar banget. Dari awal dari bikin izin. Kan kalau sendiri pasti bingung, apalagi baru mulai usaha. Apalagi di luar sana banyak yang misalkan kurang paham teknologi. Betul. Lebih susah gitu. Padahal mereka butuh misalkan izin usahanya. Kalau mereka nggak ada izin usaha nanti kedepannya bermasalah gitu. Ya. Tapi karena ada pendamping, kakak-kakak pendamping yang baik hati, jadi terima kasih. Dimudahkan, sangat dimudahkan. Dimudahkan banget ya. Iya, terus juga dikasih informasi ya, gimana cara bikin izin gitu kan ya. Untuk pemasaran sendiri gimana, Maker? Untuk pemasaran sendiri, apakah para pendamping ini kebantu juga gitu, menurut Maker? Ngebantu sih, walaupun ya karena kan kita yang mengembangkan usaha, jadi kita harus kembangin lagi juga gitu, nggak cuma terima gitu aja, kita harus cari tahu lebihnya tuh gimana kita bisa pasarinnya gitu, kembangin lagi. Untuk itunya ya.
Oke. Terus kembali lagi ke tempat nih. Nah, kalau tempat ini kan dia jatuhnya apa, maker? Maker bangun sendiri kan bentuknya kayak gini atau gimana? Kebetulan kalau di sini udah jadi kayak gini, Oh, udah jadi kita kayak gitu, tinggal sebenarnya. tambah-tambahin aja sih. Tambah-tambahin aja gitu Iya, ya. dan diperbagus lagi. Iya. Oke. Iya, maksudnya kayak banyak banget jenisnya gitu. Terus di sini rata-rata tuh kalau misalnya kalau orang datang ke sini nih, Iya. pasti ada menu andalan dong, ya kan? Ada, Nah, menu jelas. favoritnya gitu Betul. kan. Biasanya apa sih maker yang orang-orang tuh datang ke sini inget best wine, inget menu itu gitu misalnya. Kalau yang Favoritnya. kopi, Mm-mm. nomor satunya kopi hazelnut sama kopi aren double shot. Kopi aren double shot, Ya, oke. dua itu biasanya banyak banget yang beli. Banyak banget ya. Ya. Itu untuk para pecinta kopi. Ya, para pecinta kopi biasanya itu. Nah, berarti untuk teman-teman di sini, mereka penasaran kopi apa sih yang dipakai di sini? Mereka Arabica kah atau Kalau Robusta? kita di sini pakai mix, jadi Mix, ada dua, oke. bukan cuma robusta, bukan cuma arabica. Hmm. Kita pakai 50% arabica, 50% robusta. Robusta Iya. gitu. Karena dia menghasilkan hasil yang lebih bagus ya. Iya, jadi Mantap. bisa lebih strong tapi rasanya lebih enak, Lebih soft gitu ya. Iya. Dia aman buat di lambung. Lebih aman di lambung kalau arabicanya banyak. Banyak. Oh, jadi gitu mikir ya. Iya, gitu Kak. Ini enak nih. Ini rasa dari kopinya sendiri tuh rasa hazelnut tadi ya mikir ya. Iya. Untuk rasanya tuh pas, jadi manisnya itu pas juga. Terus untuk harganya juga aku suka karena nggak terlalu mahal. You know lah kayak kopi-kopi yang di luar sana kan, Iya. yang bisa sampai ngantong dalam gitu kan. Nah untuk ini harganya tuh pas, terus untuk porsinya juga pas gitu kan. Nah terus ngomong-ngomong tentang omset nih, maker nih ya kan. Omset, oke. Betul. Jadi sebelum ini kan maker udah punya usaha sebelum gabung dengan Jackpreneur kan ya. Ya, Nah, udah. itu gimana sih omsetnya itu setelah bergabung dengan Jackpreneur itu mereka merasa gimana? Ya jadi kan awalnya belum gabung Jackpreneur tuh ya, tapi udah mulai jalan, udah mulai buka. Kita jual di botol, tapi emang nggak terlalu banyak sih, ada penghasilannya cuma nggak terlalu banyak. Cuma setelah join Jackpreneur, lagi dapat bazar gitu kan, tentunya berkembang ya, jadi pengetahuan meningkat berkembang banget juga sih, ya. meningkat banget. Sebelumnya itu kayak botol-botolnya tuh kayak mana maker itunya? Dia jadi per Gimana? botolan gitu atau? Iya, jadi kita botolan langsung siap minum, langsung kita. Kebetulan waktu itu kita kirim langsung ke customer karena masih daerahnya dekat. daerahnya dekat. Oh, Jadi oke. bisa kita kirim Berarti langsung. di sini jatuhnya Koja dan Priuk ya? Iya. Oke. Jadi untuk si gelasnya itu sendiri tuh sampai dicetak kalau kalian lihat nih teman-teman. Jadi dia tuh langsung ditulis terus ada Kadi juga di sini tuh tulisannya. Nah itu tuh idenya tuh udah munculnya maker nyetak sendiri gitu kah atau gimana? Untuk Ide apanya tuh Kak? ide dari ininya, dia tuh soalnya bukan stiker kan ini? Iya, Dia bukan lebih stiker. gimana? Emang kalau cup yang untuk minuman dingin bagusnya dicetak langsung di cupnya gitu kan. Oke. Karena kan oke. dingin takutnya dia gampang lotok kalau pakai stiker. Betul. Jadi dicetak langsung di cup. Kita emang cari yang cocok juga sih cupnya, ukurannya berapa, terus ya begitulah yang bisa di-seal juga atasnya kan Bisa supaya juga. aman. Nah kalau ini kan dinginnya, aku kan tadi pesannya dingin. Nah kalau yang hot itu gimana dia packagingnya? Kalau yang hot ada nih. Ada ya? Coba. Oh pakai gini. Nah, Wah ini yang hot keren, nih. hitam. Hitam. Gitu teman kalau lihat. Biar nih. beda, biar ketahuan kalau yang ini tuh yang hot. Hot gitu. Oke. Kita bedain. Ini juga ditempel ya? Bukan tempel, dicetak di sini nih. Dicetak langsung Teman. juga Kak dari pas ininya cupnya. Terus ngomongin logonya ini tuh, maker kepikirannya gimana tuh logo? Kan biasa kan logo yang paling susah tuh orang-orang. Logo kan. Kopi Basement ya berarti. Kopi Jadi, Basement yang BW awal, ini. kepikiran emang paling rumit sih logo sih, Betul, karena idenya. itu yang bakal diinget juga sama customer kita Betul, gitu kan. betul. Jadi kepikiran namanya Basement dari Papa Besom sama Wenur kan tadi ya. Jadi kita potong aja jadi BW. BW gitu Jadi ya. kopi BW. Terus dijadiin satu sama itunya ya, bentuk apa persegi wajik apa itu ya? Ya kayak gini nih. Iya. Jadi bentuknya kayak gini. Oke. Terus jadi berarti sekian aja ya dari kita untuk berbicara-bicara ini kan seru banget nih tadi nih, ya kan? Oke Frank, jadi gitu. Gimana sih harapan kedepannya nih Frank buat Kopi Basement, terus buat Jackpreneur juga sendiri gimana harapan kedepannya? Harapan ya. Harapan ke depan sih
Kalau buat Kopi Best Friend tentunya pengen bisa buka cabang lagi sih. Wih, betul. Sama Jabodetabek. Wah, kalau bisa sih Jabodetabek. Betul. Itu sih Indonesia. Wow, bagus. Iya, impiannya itu sih, pengen buka cabang lagi. Mungkin setelah itu milestone-nya bisa franchise. Bisa di franchisein gitu ya, lumayan. Iya, harapannya sih begitu. Nah, kalau untuk si Jackpreneur sendiri gimana? Kalau untuk Jackpreneur paling simple sih sebenarnya. Harapannya mungkin ke depan bisa perbanyak bazar-bazar lagi sih. Sangat-sangat berguna. Iya, bazar offline ya. Iya, bazar offline. Ya, jadi langsung banyak yang tahu juga ya. Iya, sekalian ngiklanin juga kan. Oke deh. Seru banget obrolan kita kali ini. Terus thank you so much buat Maker yang udah ngasih informasi tentang kita. Terus thank you so much buat Maker yang udah mempersilahkan kita untuk ngobrol-ngobrol seru banget ya kan, tentang gimana itu Kopi Best Friend ya, ya kan, dan juga harapan-harapannya. So untuk kalian, buat teman-teman yang mau datang ke sini, let's go. Alamatnya di mana? Ada di Jalan Bugis nomor 8. Jakarta Utara. Utara. Betul. Tanjung Priok ya. Iya betul. Untuk waktunya jam berapa kita berapa hari? Kita buka dari jam 11 pagi sampai jam 9 malam untuk weekdays. Tapi kalau untuk weekendnya jam 11 pagi sampai jam 10 malam. 10 malam. Oke. Sip, thank you so much. Terus ya, sekian dari kita, sekian dari kami yang udah seru-seruan nih ngobrol-ngobrol ya kan. So stay tuned. Terus ciao. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so